Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timo Setiawan, NPM 3122075, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Jakarta. Adapun dalam video kali ini saya hanya memenuhi tugas ujian akhir semester tahun akademik 2022-2023 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Kunaini MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang berjudul Pembinaan Pendidikan Agama Islam dalam Al-Quran menurut perspektif Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Yang pertama adalah di sini saya akan menjelaskan pendidikan agama Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam, yang berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan hadis serta akal. Jika demikian, maka ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan akal. Sebagaimana akal tersebut bukan dari akal orang biasa atau orang awam, melainkan dari para ahli pendidikan Islam, yaitu para ulama dan tokoh-tokoh pendidikan Islam. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fanshuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Firman pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan orang-orang yang diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman serta berilmu pengetahuan dalam ajaran Islam dengan sumber Al-Quran, hadis, dan akal. Para ulama dan tokoh-tokoh Islam termasuk hujjah dalam kurung petunjuk dalam ajaran pendidikan Islam dengan teori akalnya, karena tanpa junjungan darinya, manusia akan merasa kesulitan untuk mempelajari dan memahami ajaran-ajaran Islam. Yang kedua adalah Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Pengertian Al-Quran secara ijma' itu kesepakatan para ulama, adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada pungkasan atau akhir para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan perantaran malaikat Jibril alaihissalam yang tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, yang membacanya dinilai sebagai ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Al-Quran merupakan sebuah petunjuk untuk membimbing seluruh umat manusia, terutama umat Islam, agar menempuh jalan yang lurus. Dalam hadis Nabi, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pembinaan pendidikan Islam, kita kembali lagi ke judul yang utama, Pembinaan Pendidikan Agama Islam dalam Al-Quran menurut perspektif Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Biografi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah tokoh Islam yang berasal dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah putra dari ulama besar yang merupakan pendiri NU,
Nahdlatul Ulama, sekaligus pendiri pondok pesantren Tebu Ireng, yakni Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir pada hari Jumat Legi tanggal 5 Rabiul Awal 1333 Hijriah, garis miring 1 Juni 1914 Masehi, yang merupakan anak kelima dari 10 bersaudara. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan tokoh Islam yang meningkatkan pendidikannya dalam pesantren. Beliau juga merupakan tokoh Islam yang merenovasi, menyempurnakan, atau membaharui dalam gerakan organisasi Nahdlatul Ulama. Terkenal dengan nama tokoh Islamnya dari menginovasi perubahan sistem pendidikan pondok pesantren Tebu Ireng. Saat itu, pesantren Tebu Ireng masih dipimpin ayahnya, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Perubahan tersebut untuk menyiapkan para santri NU supaya siap menghadapi banyaknya tantangan dari perubahan-perubahan zaman. Sebagai tokoh Islam yang berasal dari pesantren, pemikiran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lebih memfokuskan kepada peningkatan kualitas sumber daya umat Islam. Upaya tersebut dilakukan melalui pendidikan, khususnya dalam pesantren, lebih umumnya terhadap Nahdlatul Ulama. Kutipan-kutipan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Nah, di sini menurut Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bahwa logika atau akal sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Kegunaannya untuk menyelidiki, memahami, mempelajari, dan mengupas segala sesuatu dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penting sekali memprioritaskan logika dalam ilmu pengetahuan, terkhusus ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menegaskan bahwa logika atau akal merupakan peran penting bagi pendidikan agama Islam, karena dengan logika dapat menentukan sesuatu yang benar atau yang salah. Akan tetapi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tetap mengingatkan keterbatasan akal. Selain itu, menurut Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, pandangan agama Islam dalam pendidikan adalah ilmu pengetahuannya menjadi syarat dalam kehidupan. Kehidupan tersebut menandakan bahwa Islam tidak dapat hidup sendiri. Pandangan lain adalah takwa yang menjadi syarat dalam kehidupan. Jika ditafsirkan, takwa ialah menjaga diri, yang berarti takut kepada Allah untuk meninggalkan perintahnya dan melaksanakan larangannya. Takut untuk meninggalkan perintahnya. Jadi kalau sudah mempunyai ketakwaan dalam diri manusia, maka manusia tersebut akan selalu melaksanakan perintahnya dan akan selalu meninggalkan larangannya. Dengan uraian Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim yang tertera di atas, agama Islam bersangkut dengan logika, ilmu pengetahuan, dan takwa. Dari ketiga tersebut, yang paling tinggi kedudukannya adalah takwa. Karena dengan takwa, manusia dapat mengimbangi logikanya dan ilmu pengetahuannya. Seseorang yang mempunyai logika tinggi, berpengetahuan, serta bertakwa, maka seseorang itu akan cerdik dalam mengelola ajaran-ajaran Islam dan tidak akan merasa tinggi hati atau sombong. Karena orang yang bertakwa akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 36. Oleh sebab itu, untuk selalu meningkatkan dan mempertahankan ketakwaan dalam kehidupan seseorang harus didasari dengan ilmu akidah atau tauhid. Sebagaimana kutipan dari salah satu karya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim. Kutipan tersebut berbunyi, sebagian ulama berkata, tauhid membawa iman. Barang siapa yang tidak memiliki iman, berarti ia tidak memiliki tauhid. Iman mendatangkan syariat. Barang siapa yang tidak memiliki syariat, maka ia tidak memiliki iman dan tauhid. Syariat adalah faktor terbentuknya akhlak. Barang siapa yang tidak beradab sama dengan tidak memiliki syariat, iman, dan tauhid. Kesimpulan, ilmu pendidikan agama Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan akal. Sebagaimana akal tersebut bukan dari akal orang biasa atau orang awam, melainkan dari para ahli
pendidikan Islam, yaitu para ulama dan tokoh-tokoh pendidikan Islam. Dengan demikian, pembinaan pendidikan agama Islam menurut perspektif Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah mempelajari pendidikan Islam dengan logika, ilmu pengetahuan dan takwa. Karena dengan takwa, manusia dapat mengimbangi logikanya dan ilmu pengetahuannya sehingga dapat mengelola dengan cerdik dalam ajaran-ajaran Islam. Kemudian, dengan ketakwaan tersebut harus didasari dengan ilmu akidah atau tauhid. Karena ketakwaan harus selalu meningkat dan dipertahankan dalam diri manusia untuk agar kehidupan manusia bernilai keimanan dan berakhlak. Dan sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dibenarkan dalam kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Minni asalakum maafan kasir. Syukran kasiran ala i'tinaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.